Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Ramdhani dengan NIM 2230111037. Saya dari program studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul fiber konkrit atau bisa dibilang beton serat. Sebelum masuk ke pembahasan inti, izinkan saya memaparkan garis besar dari apa yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Pembahasan akan dimulai dari pendahuluan dan definisi fiber konkrit, karakteristik, dan jenis serat yang akan digunakan. Metode perancangan campuran atau mix design, standar acuan, deskripsi teknologi, hingga kelebihan, kekurangan, serta pengaplikasiannya secara nyata di lapangan. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu arti dari fiber konkrit berdasarkan acuan dari American Concrete Institute atau ACI pada tahun 2018. Fiber konkrit didefinisikan sebagai beton konvensional yang dicampur dengan serat-serat berukuran kecil. Serat tersebut bisa berupa serat baja, kaca sintetis maupun alami. Tujuannya dari penambahan serat ini adalah untuk meningkatkan kuat tarik beton, mengendalikan ketahanan retak, serta memberikan daya tahan ekstra pada beton ketika menerima beban. Selanjutnya, secara umum, jenis serat yang digunakan terbagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama adalah serat baja, menggunakan baja karbon. Yang kedua, serat sintetis seperti polister. Dan yang ketiga adalah serat alami, contohnya sabut kelapa atau coir, serat bambu, dan pelepah pisang. Setiap jenis serat ini memiliki perannya masing-masing. Ada yang difokuskan untuk mendongkrak kekuatan mekanis, mengontrol retak, atau dipilih karena sifatnya yang ramah lingkungan. Dalam merancang komposisi campuran atau mix design, agar didapatkan hasil yang optimal, terdapat 2 metode utama yang kerap digunakan. Metode pertama adalah metode volume absolut. Metode ini menghitung seluruh proporsi bahan berdasarkan volume total 1 meter kubik beton. Penambahan serat dihitung sebagai persentase volume yang nantinya akan mengurangi proporsi jumlah agregat. Metode kedua adalah equivalent particle model. Metode ini jauh lebih detail karena memperhitungkan serat sebagai partikel aktif yang saling berinteraksi dengan agregat. Hasil metode kedua ini memang lebih akurat, namun proses perhitungannya jauh lebih kompleks. Sebagai studi kasus perancangan, di sini saya membuat contoh perhitungan mix design beton serat dengan mutu rencana FC 25 MPa dan kadar serat ditetapkan sebagai 0,5% dari volume beton. Perhitungan ini didasarkan pada SNI 7656 tahun 2012 menggunakan metode volume absolut. Langkah awal adalah menentukan kebutuhan air sebesar 180 liter. Lalu dengan faktor air semen atau WC rasio 0,45 didapatkan berat semen 400 kg. Selanjutnya, volume serat 0,5% dikalikan dengan massa jenis baja, yaitu 7.850 kg per meter kubik, sehingga didapatkan kebutuhan steel fiber sebanyak 39 kg per meter kubik beton. Setelah sisa volume agregat dihitung dan dibagi dengan proporsi pasir 40% dan kerikil 60%, maka diperoleh hasil akhir mix design per 1 meter kubik beton. Semen 400 kg, air 180 liter, pasir 715 kg, kerikil 1115 kg, dan steel fiber 39 kg. Berikut merupakan skema proses pembuatan spesimen fiber konkrit di laboratorium. Tahap awal dimulai dengan mencampur material pengikat utama, semen, fly ash, silika fume, air, serta water reducer atau super plasticizer.
Kemudian dimasukkan agregat berupa pasir kuarsa serta setelah pencampuran dasar merata. Barulah carbon fibers atau steel fibers dimasukkan secara bertahap agar tersebar merata. Langkah terakhir adalah menuangkan adukan ke dalam cetakan atau molding hingga mengeras menjadi spesimen uji yang siap diteliti. Dalam penelitian ini, seluruh prosedur merujuk pada regulasi standar yang berlaku. Untuk pengaturan spesifikasi bahan tambah atau admixture pada campuran beton, acuan kami adalah SNI S-1990-03 guna memastikan persyaratan mutu bahan tambah terpenuhi demi meningkatkan kemudahan pengerjaan maupun kekuatan beton. Sementara itu, untuk pedoman khusus beton serat, kami mengacu pada regulasi internasional yaitu ACI 544.4/18 serta ACI 211 sebagai panduan utama penentuan proporsi mix design. Bagaimana teknologi fiber konkrit ini bekerja di dalam struktur? Prinsip utamanya terletak pada penyebaran serat secara acak di dalam matriks beton. Ketika beban bekerja dan beton mulai mengalami tegangan, serat-serat inilah yang akan menyembatani mikroretak dan menahan penyebarannya agar tidak meluas. Hal ini secara dramatis meningkatkan duktilitas serta ketangguhan atau toughness dari beton itu sendiri. Tentu saja penggunaan teknologi ini membawa sejumlah kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Kelebihannya, beton serat secara signifikan meningkatkan kuat tarik dan kuat lentur, meminimalisir retak awal akibat susut serta meningkatkan ketahanan terhadap beban impak maupun beban berulang. Karakteristik duktilitasnya membuat struktur tidak mudah runtuh mendadak, meningkatkan durabilitas serta memperpanjang umur layan struktur. Namun, kekurangannya, biaya material relatif lebih mahal dibandingkan beton normal. Nilai workability-nya atau kemudahan pengerjaannya menurun drastis sehingga memerlukan proses pencampuran yang sangat teliti demi menghindari pengumpalan serat atau fiber baling. Kita juga membutuhkan bahan tambah seperti super plasticizer untuk menjaga keencerannya. Proses finishing permukaannya lebih rumit, serta adanya korosi pada serat baja jika terekspos lingkungan agresif. Secara fungsional, fiber konkrit terbukti efektif mengontrol retak dini, menahan beban dinamis, meminimalisir kebutuhan tulangan baja konvensional serta meningkatkan durabilitas struktur. Oleh sebab itu, di lapangan teknologi ini sudah diaplikasikan secara luas pada konstruksi jalan beton perkerasan kaku, lantai industri yang menahan beban alat berat, lapisan terowongan, aplikasi shotcrete atau beton semprot. Sehingga pembuatan panel pracetak penggunaan ini sukses menjawab tentang kondisi lingkungan ekstrim serta penambahan yang tinggi. Sebagai kesimpulan, dari presentasi tugas akhir saya, fiber konkrit merupakan inovasi teknologi teknologi beton yang terbukti mampu meningkatkan performa mekanis struktur, mereduksi timbulnya retak serta memperpanjang umur pakai bangunan. Inovasi ini sangat layak dan cocok untuk diimplementasikan pada berbagai proyek konstruksi modern saat ini. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.